batas antara mengetahui dan tidak mengetahui itu ada pada 3 faktor. Yang pertama, melihat. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, mendengar. Kalau 3-tiganya tidak sampai pada kita, tentu kita tidak tahu. Tapi kalau salah satu dari 3 itu kita tahu, kita sudah disebut tahu. Kalau sudah tahu dan tidak percaya, itu urusan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman malam ini, sore ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat ya. Saya juga alhamdulillah sehat. Seharian melatih anak kaligrafi, capek juga, tapi capeknya berkesenian. Itu kalau teman-teman pengen tahu, capeknya berkesenian itu terbayar oleh kepuasan hasilnya. Meskipun yang namanya melatih berarti yang giniin ya, yang gini-gini itu kan muridnya, tapi hasil dari karya murid itu ketika bagus ya kita ikut bangga. Seperti itulah seorang guru. Jadi teman-teman yang kepo loh, kenapa kok saya dipanggil Ustadz ya? Karena ngajar, yang diajarkan adalah kalamullah, mengajar menulis kalam-kalam ilahi. Itu aja, saya nggak ngajar di sekolah ya, saya ngajar di rumah. Para santri datang ke rumah. Oke teman-teman, saya sendiri nggak pernah nyebut saya Ustadz ya, nggak, dari dulu saya nggak pernah memproklamirkan diri sebagai Ustadz. Jadi tapi ya namanya orang tua santri pada manggil seperti itu, santri sendiri kalau manggil ya begitu. Ya gimana lagi? Oke lah, nggak penting itu ya. Gini teman-teman, tiba-tiba jadi ramai gara-gara ada layangan putus. Kalau ngomongin layangan putus itu ya namanya putus, gimana lagi ya. Jadi kalau kita pengen tahu ya, ini kita perjelas sajalah batas antara orang yang tahu batas antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya ada pada pengetahuan, teman-teman. Saya sebelumnya pernah menyampaikan bahwa mengapa saya yakin VTube on, karena saya tahu. Oke, sekarang kita akan bahas batas antara orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya adalah pengetahuan. Dan ini logis. Karena orang bisa percaya karena dia mengetahui. Dari kepercayaan itu timbul keyakinan ya, arahnya ke sana. Tapi kita lihat yang bagian depan. Orang menjadi percaya ketika dia melihat. Kalau sudah melihat, oh itu ada tempe di piring, percaya bahwa istri saya habis gorengin saya tempe. Kalau dia cuma ngomong, aku udah habis goreng tempe, tapi aku cari di dapur nggak ada, di meja makan nggak ada, gimana saya percaya? Ya, nggak bisa percaya kalau tidak melihat. Pertama melihat. Kalau melihat, orang menjadi tahu, bukan tempe, ya. Tapi contohnya tadi tempe. Karena tahu,
pengetahuan itu akan menyebabkan seseorang mempercayainya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu? Ya tempe kan. Makanya disebut sama Bang Ferry sebagai mentalnya tempe, bukan mental tahu. Oke. Orang yang nggak tahu bisa percaya, bisa tidak. Tergantung beberapa hal. Salah satunya, orang yang tidak tahu dan dia tidak mempunyai orang yang dipercaya untuk memberitahu atau mengabarkan, maka dia akan cenderung tidak percaya. Jadi titik tekan di sini adalah antara tahu dan tidak tahu, antara tahu dan tempe. Dan ini secara sharih, secara jelas disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Ya karena saya ngertinya Quran, ya saya kembali aja ke Quran kan. Saya pasti akan ingatkan secara naluriah. Kalau ada persoalan apa ya ingatnya Al-Quran kan begitu. Misalnya surat Ar-Ra'd ayat 16 ya. Allah berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Dan tidaklah sama antara al-a'ma, orang yang tidak tahu, orang yang buta ya. Disebut di situ adalah buta, a'ma itu buta. Karena kalau buta pasti nggak tahu, nggak melihat gitu loh. Wal basir, dan orang yang melihat. Basir itu karena basir itu adalah mengetahui karena bisa dengan cara nazar, yaitu melihat. Dua, dengan cara meyakini mempercayai pihak lain yang mengatakannya. Karena basirah itu adalah hati ya. Basirah itu bukan mata. Tapi ketika basir, kita ketika mengungkapkannya dengan kata basir, maksudnya adalah mengetahui. Yang bisa berasal dari mata, bisa juga berasal dari hati. Karena percaya kepada orang yang melihatnya. Contoh, saya tidak melihat peristiwa G30S PKI ya. Tapi saya mempercayai sejarah yang diwedhar di sekolah, maka saya akan cenderung percaya bahwa dulu pernah terjadi pembunuhan para jenderal. Nah, apapun motivasinya, apapun situasi yang membackgroundi itu, kenyataannya di dalam sejarah disebutkan bahwa para jenderal dibunuhi. Nah, makanya saya percaya bahwa dulu ada peristiwa G30 SPKI itu. Saya nggak lihat tuh, saya nggak lihat. Anggap saya nggak nonton TV lah. Tapi saya dicerita nih, ya. Maka saya percaya. Itu yang seperti itu, atau tadi saya bilang saya lihat tempe karena istri saya habis goreng tempe tapi belum saya makan tuh. Nih, dikira saya ngapusin. No, itu tempe-tempe ya, ini tempe ya. Karena saya melihat ini ada tempe, maka saya percaya. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Surat Fatir ayat 19. Allah berfirman, "Qul hal yastawil a'ma wal basir." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang buta dan orang-orang yang melihat? Nah, sekali lagi basir di sini bukan melihat dengan mata, tapi melihat bisa dengan hati ya. Tapi bisa melihat dengan hati, bisa melihat dengan mata. Basir di sini mengetahui artinya. Tentu nggak sama yang tahu dengan yang nggak tahu. Ya contohnya tadi udah dijelasin sama Bro Ferry lah. Saya nggak usah jelasin lagi. Soalnya kalau lihat itu bisa nggak kuat juga, nggak kuat dengan goncangannya gitu. Bisa jadi seperti itu. Oke. Di surat Az-Zumar agak panjang ayatnya yang ke-9 ya. Az-Zumar yang ke-9 ya. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina
ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Qul katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang, ini ya'lamun artinya mengetahui. Mengetahui ini bisa, nanti saya jelasin mengetahui itu bagaimana caranya. Oke. Apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, yatadzakkaru ulul albab, orang yang mempunyai akal, yang mempunyai tentu digunakan ya. Orang yang mempunyai akal sajalah yang bisa menerima pelajaran. Nah, mengapa demikian? Karena mengetahui itu beda dengan melihat atau buta. Mengetahui itu caranya bisa yang pertama dari unsur penglihatan, yaitu melihat seperti tempe tadi. 2, dari unsur bacaan, yaitu misalnya membaca buku atau membaca WA atau membaca surat kabar atau membaca media online, apa sajalah yang dibaca ya. Kadang membaca situasi juga bisa dikatakan membaca. Dan yang ketiga adalah orang mengetahui dari mendengarkan wejangan, mendengarkan ditelepon orang ya. Oh, iki lho, aku lagi wae lunga ning pasar arep tuku kathok kolor. Tahu kalau itu temannya lagi pergi ke pasar mau beli kathok kolor. Tahu. Nah, kalau udah tahu, tinggal percaya apa tidak. Nah, di sini orang yang tahu karena diberitahu atau karena membaca atau karena melihat, lalu dia menggunakan akalnya, maka dia berhak. Di sini ada istilahnya hak asasi untuk menentukan apakah dia akan percaya dengan yang dilihatnya, atau dia percaya dengan yang dibacanya, atau dia percaya dengan yang didengarnya atau tidak. Masalahnya adalah apabila mendengar enggak, membaca enggak, melihat enggak. Percaya? Tentu tidak. Yang jadi masalah lagi adalah mendengar iya, membaca iya, melihat enggak. Masih bisa tidak percaya. Bisa juga percaya. Semuanya tergantung apa yang ada di dalam sini. Apa yang ada di dalam sini. Makanya saya dalam setiap konten saya selalu menyatakan, ayo berpikir positif, husnudzon. Untuk apa? Untuk bisa menerima dengan positif dulu, menerima dulu, lalu mengolahnya menggunakan albab kita. Albab itu ada di sini, sama di sini. Ya, lub artinya hati. Kalau sudah kita olah, nah kita lalu tentukan. Saya lebih menganjurkan terhadap kabar, percaya dulu. Kalau sudah jelas kabar itu tidak benar, baru kepercayaannya bisa dilepas. Tapi kalau belum sudah menolak, sudah tidak mau percaya, sudah suudzon, di situ kelemahan kita, sulit untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita baca. Dan biasanya orang yang seperti ini mempunyai hati yang tidak tenang. Selamat malam, selalu positif.